pagi. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik dan bersemangat. Hari ini kita masih tetap mempelajari tentang bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep nilai mutlak dan kita sudah membahas beberapa soal dan latihan. Dan Ibu yakin kalian sudah tahu aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita memandang gedung yang tinggi. Misalnya, kita memandang puncak Monas. Jadi, jarak pandang kita terhadap puncak Monas itu kan ada jaraknya, Nak. Misalnya jaraknya 100 km. Nah, 100 km di situ bernilai positif. Maka, nilai mutlak itu sama dengan jarak, hanya mengenal negatif, hanya mengenal positif dan nol. Nah, sebelum kita masuk ke subbab baru, Ibu akan mengulang sedikit tentang materi kita minggu lalu, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah besar suatu jarak perpindahan dari titik awal jarak dari X ke 0, ya. Seperti ketika kita memandang gedung yang tinggi. Maka, nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Negatif akan kita temukan di dalam nilai mutlak, tetapi dia bukan sebagai nilai dalam nilai mutlak, tetapi hanya sebagai petunjuk arah. Seperti contoh pertama kemarin, Nak, yaitu lompat maju itu adalah bernilai positif, mundur itu bernilai negatif. Seperti itu. Nah, dalam nilai mutlak itu dikenal definisi 1.1 yang mengatakan bahwa nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ya, paham ya, Nak, ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk konsep dasar persamaan dan pertidaksamaan sudah Ibu kupas sedikit di minggu lalu. Hari ini kita akan bahas lebih mendalam lagi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Apa itu persamaan? Apa itu persamaan linier dan apa itu satu variabel? Ini ada 3 kata kuncinya, Nah, dalam subbab ini. Persamaan itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan, pernyataan yang memiliki hubungan sama dengan. Misalkan 3x tambah 5 itu sama dengan 10, misalkan. Ada tanda hubung sama dengan, maka itu disebut persamaan, Nak. Ya, bisa. Persamaan linier itu adalah suatu persamaan yang memiliki variabel pangkat tertinggi 1. Misalkan ini kan variabel, nah x-nya itu pangkat 1 tertingginya. Pangkat 1 tidak pernah dituliskan, nah x itu berarti dia sudah pangkat 1. Ya. Satu variabel itu apa? Satu variabel artinya hanya memiliki satu variabel. Boleh variabelnya x, y, a, b, z, atau apapun berupa huruf. Itu tergantung pemisalan kita. Bisa ya? Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan nilai mutlak linier satu variabel adalah suatu pernyataan yang menggunakan tanda hubung sama dengan yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1 dan di dalam variabelnya berada dalam tanda nilai mutlak. Ya. Variabelnya itu berada dalam nilai mutlak, nah, makanya disebut nilai mutlak linier satu variabel. Bisa ya? Paham? Paham untuk pengertiannya. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya, Nak, seperti ini. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu berbentuknya seperti ini, yaitu nilai mutlak AX tambah B sama dengan C, di mana A dan B ini adalah koefisien, artinya angka. Ya, angka misalnya 2x tambah 3. Nah, ini berupa angka nanti, Nak, disebut koefisien. X ini di sini disebut apa? Inilah yang disebut namanya variabel. Nah, variabelnya hanya ada satu, yaitu X, karena kita mempelajari satu variabel. Nah, C ini apa? C ini adalah konstanta, artinya hasilnya atau nilainya. Harus berbentuk seperti ini. Jadi permasalahan nilai mutlak harus kita ubah dulu ke dalam ini. Kalau masalahnya dalam bentuk persamaan, baru kita menggunakan yang namanya definisi 1.1. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Karena Ibu yakin tanpa contoh soal kalian bakalan bingung. Oke. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 9.
persamaan ini persamaan nilai mutlak ini sudah dalam bentuk umumnya kan, sudah sama ya, sudah sama itu dalam bentuk AX tambah B sama dengan C. Kalau sudah sama, ini langsung saja kita kerjakan dengan definisi 1.1. Sama seperti contoh kemarin, hanya yang membedakan adalah tanda sama dengannya. Kalau minggu lalu, tanda sama dengan dan nilai konstantanya tidak ada. Nah, kalau persamaan, sama dengannya dan konstantanya ada. Langsung kita gunakan definisi 1.1 untuk bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk bernilai positif, kita hilangkan saja tanda nilai mutlaknya maka diperoleh X tambah 7 sama dengan 9. Yang tidak memiliki variabel di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Yang tidak memiliki variabel adalah 7. Maka 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau pindah ruas maka berubah tanda. Kalau di sini positif, maka pindah ruas menjadi negatif. 9 dikurang 7 itu 2, maka diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 2 ketika X-nya lebih dari 0. Kemudian kita cari ketika X-nya bernilai negatif. Kita tambahkan negatif di depan nilai mutlak, kita hilangkan nilai mutlaknya, sehingga negatif kali X tambah 7 sama dengan 9. Kita kali satu-satu negatifnya. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali 7, negatif 7 sama dengan 9. Yang tidak memiliki variabel adalah min 7. Kita pindah ruas berarti berubah menjadi positif 7. 9 tambah 7 itu adalah 16. Ingat, hasil dari variabel itu tidak boleh negatif karena ini ada negatifnya, tinggal kita pindahkan atau kita bagi ke ruas kanan. Positif dibagi negatif itu adalah negatif, maka diperoleh X-nya itu adalah sama dengan negatif 16. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 16,2. Ini adalah hasil penyelesaian nilai mutlak ini. Bisa ya? Nah, bagaimana kalau soalnya agak rumit sedikit Nah, seperti ini. Contoh 2. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan min 5 nilai mutlak kali nilai mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan min 13. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita ubah dulu atau kita lihat dulu bentuknya ini sudah dalam bentuk umum persamaan nilai mutlak belum? Belum. Karena ada di sini 2 dan min 5. Bagaimana cara mengubahnya Tinggal kita selesaikan dulu 2 dan min 5-nya. Pertama kita selesaikan, kita pindahkan dulu 2-nya Karena 2 ini dan min 5 tidak memiliki variabel, kita pindahkan ke ruas kanan. Positif 2 kalau pindah ruas menjadi negatif 2. Min 13 dikurang 2 itu adalah min 15. Sehingga diperoleh min 5 kali nilai mutlak X kurang 7 sama dengan min 15. Kalau kita mengubah ini ke dalam bentuk umum, jangan dulu menyentuh nilai mutlak. Nanti setelah diperoleh bentuk umum baru kita menyentuh nilai mutlaknya. Sudah sampai sini tadi. Ini kan min 5 kali nilai mutlak X kurang 7. Kita mau ubah ini, mau memindahkan ini. Lawan kali apa? Bagi. Kita bagi dia ke ruas kanan. Berarti min 15 dibagi min 5. Kenapa ini Bu tidak positif? Beda ya kalau positif, kalau dia berubah tanda di ruas kanan ketika dia menggunakan kurang dan tambah. Kalau dia dalam bentuk perkalian dan pembagian, tandanya tidak pernah berubah. Maka min 15 dibagi min 5 itu 3. Kenapa nggak negatif Bu? Karena negatif ketemu negatif itu positif. Diperoleh nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 3. Sudah dalam bentuk umum? Sudah dalam bentuk AX kurang B sama dengan C. Kalau sudah, tinggal kita gunakan definisi 1.1, yaitu untuk X nya positif
tinggal kita hilangkan nilai mutlaknya. X kurang 7 sama dengan 3. Pindahkan min 7-nya jadi positif 7. 3 tambah 7 itu 10. Untuk yang negatif, itu tinggal kita tambah negatif di depan. Kita hilangkan nilai mutlaknya. Tinggal kita kali ke dalam. Nah, negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 7, itu positif 7. Sama dengan 3. Pindah ruaskan 7-nya, berarti min 7. Min X sama dengan 3 kurang 7 itu min 4. Karena positif itu anggap uang, negatif itu anggap utang. Nah, ini kan utang lebih banyak daripada uang kan, maka utangnya sisa 4. Karena X tidak boleh bernilai negatif, maka X-nya, negatifnya kita bagi ke ruas kanan. Negatif ketemu negatif positif. Diperoleh himpunan penyelesaian 4 dan 10. 4 dan 10. Paham ya? Nah, bagaimana kalau contohnya agak rumit lagi, nak? Soalnya agak rumit seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Agak rumit ya, karena di sini ada nilai mutlaknya 2. Nah, bagaimana menyelesaikan nilai mutlaknya ini berbentuk 2? Ingat, kata kuncinya adalah nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat. Nah, nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat. Jadi, agar mempermudah kita menyelesaikan ini, maka kita ubah dia ke dalam bentuk X kuadrat. Tinggal kita ubah soalnya. Jadi nilai mutlaknya hilang jadi X kuadrat. 2X kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 3 kuadrat. Kuadrat di sini artinya 2 kali dikali 2 kali. Maka 2X kurang 1 kali 2X kurang 1. X tambah 3 kali X tambah 3. Ini adalah form faktorannya. Setelah itu kita kalikan satu-satu. 2X kali 2X, 4X kuadrat. 2X kali min 1, min 2X. Min 1 kali 2X, min 2X. Min 1 kali min 1 itu positif 1. X kali X, X kuadrat. X kali 3, 3X. 3X kali 3 kali X, 3X. 3 kali 3, 9. Ada yang sama variabelnya? Ada. Ini sama dan ini juga sama. Maka kita selesaikan. 4X kuadrat tetap, min 2X dikurang 2X itu min 4X tambah 1. 3X tambah 3X itu 6X. Sudah, kita ubah ini ke dalam bentuk persamaan sama dengan 0 agar kita memperoleh hasil X-nya. Ini kan positif semuanya. Kalau pindah ruas ke kiri maka dia berubah menjadi negatif, 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 karena di sini positif, positif, positif. Kita dekatkan yang memiliki variabel yang sama. Ini sama dengan ini karena menggunakan X kuadrat. Ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Maka kita selesaikan. 4 dikurang 1, ini 1 ya, karena X itu, kalau X itu memiliki koefisien 1. 4 dikurang 1, 3. Min 4 dikurang 4, 6 itu min 10. Ada utang ibu 4, ibu berhutang lagi 6, maka utang ibu ada 10. 1 dikurang 8 itu min 8 sama dengan 0. Bagaimana mencari nilai X nya bu? Ini kan pakai X kuadrat, tinggal kita faktorkan lagi. Hasil pemfaktoran ini caranya adalah dengan cara mencoba angka. Apakah hasilnya itu sama dengan yang ini? Kalau sama hasilnya berarti pemfaktorannya ini benar. Coba kita tes. 3X kali X, 3X kuadrat. 3X kali min 4, min 12. Simpan di otak kita min 12 ya nak. Min 12 ya, min 12. 2X kali 2 kali X, 2X. Min 12 tambah 2 itu min 10X, sama. 2 dikali min 4 itu min 8. Maka sama ya nak ya. Maka benar hasil pemfaktorannya adalah ini. Kalau bentuknya dalam bentuk pemfaktoran, kita cari akar-akarnya nak. Ini akar yang pertama, ini akar yang kedua. Akar yang pertama adalah 3X tambah 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan 2-nya, berarti 3X sama dengan min 2. Karena ini kali, pindah ruas menjadi bagi. X sama dengan min 2 per 3. Nah, akar yang kedua itu adalah X kurang 4 sama dengan 0. Dari mana? Dari sini. X kurang 4 sama dengan 0
kita pindahkan min 4 nya ke sini menjadi 4, maka X diperoleh 4. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak ini adalah X sama dengan min 2/3 atau X sama dengan 4. Paham sampai sini anak ya? Untuk soal-soal persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang varian contoh boleh dilihat di buku cetak nak, karena banyak jenisnya nak. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke pertidaksamaan linear nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu sama nak konsepnya dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang membedakan mereka hanyalah tandanya nak. Nah, kalau untuk pengertian itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Jadi bedanya dengan persamaan itu hanya tandanya ya nak ya. Sehingga kesimpulannya juga sama, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel yaitu suatu pernyataan yang menggunakan tanda hubung lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari yang memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umumnya juga sama, yang membedakan hanya keempat tanda ini. Bisa ya nak ya? Kalau paham tentang konsep nilai mutlak, paham tentang persamaan, maka ibu yakin kamu juga paham tentang pertidaksamaan. Nah, langsung saja ke contoh soalnya nak. Untuk contohnya, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 3X tambah 2/4 atau bagi 4 kurang dari sama dengan 2. Agak rumit ya soalnya nak. Tapi ingat, jangan terkecoh. Karena dalam matematika itu ketika kita paham konsepnya, paham bentuk umumnya, maka bagaimanapun variasi soalnya itu bakal kita bisa menyelesaikannya nak. Yang perlu kita pahami adalah konsepnya dan bentuk umumnya. Kalau ini bentuknya agak rumit, pertama hal yang harus kita lakukan adalah mengubah yang soal yang rumit ini ke dalam bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti apa? Yang ini tadi nak. Ini bentuk umumnya. Yang 4 ini tadi. Dia harus dalam bentuk umum, baru kita bisa menggunakan definisi 1.1. Caranya, karena ini bentuknya pecahan, tinggal kalikan aja nak. 4 kali 2, 8. Selesai, sudah. Bentuk umumnya adalah nilai mutlak 3X tambah 2 kurang dari 8. Kalau bentuknya seperti ini bakalan mudah kita menyelesaikannya. Tinggal kita masukkan ke definisi 1.1. Bentuk positif, X-nya positif atau X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, hilangkan saja nilai mutlaknya nak. Tinggal pindahkan yang tidak memiliki variabel yaitu 2, pindahkan ke ruas kanan, jadi berubah tanda jadi negatif. 8 kurang 2 itu 6. 3X kurang dari sama dengan 6. Pindah ruaskan 3-nya nak, maka dia menjadi bagi 6 bagi 3 2. Untuk X-nya negatif, negatifnya ke depan, tinggal kalikan satu-satu ke dalam nak. Negatif kali 3X, negatif kali 3X, negatif 3X. Negatif kali 2, negatif 2 kurang dari 8. Pindahkan min 2 nya, berarti positif 2. 8 tambah 2, 10. Ubah dia, min 3 nya itu pindah ruas menjadi bagi, karena ini kali ya nak, bacanya min 3 kali X. Lawan kali dalam bagi, maka X lebih dari sama dengan 10 per min 3. Sehingga diperoleh nilai yang memenuhi adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan min 10 per 3. Paham? Paham. Oke, bagaimana kalau bentuknya tadi yang nilai mutlaknya ada 2 nak, sebelah kiri dan sebelah kanan? Sama,
tinggal kita ubah nilai mutlak itu menjadi x kuadrat ya, sama kok hasilnya itu nak. Kita hilangkan nilai mutlaknya, kita ganti dengan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Pangkat 2 berarti 2 kali dikalikan ya, kalikan satu-satu nak. 2x kali 2x 4x kuadrat, 2x kali 1 2x, 1 kali 2x 2x, 1 kali 1 1, x kali x x kuadrat, x kali min 3 min 3x, min 3 kali x min 3x, min 3 kali min 3 itu 9. Yang memiliki variabel yang sama kita selesaikan. 2x kali 2x 4x, min 3x kurang 3x min 6x. Pindah ruas kan nak, agar konstantanya 0. Pindah ruas berarti positif jadi negatif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Dekatkan yang memiliki variabel yang sama. 4x kurang 1 3x, 4 tambah 6 10, 1 kurang 8 1 kurang 9 min 8. Nah, cari pemfaktorannya nak, karena ini bentuknya x kuadrat. Cari pemfaktorannya. Pemfaktorannya adalah seperti ini. Caranya gimana? Itu lakukan angka-angka yang menurutmu nak itu bisa memperoleh 10 dan 8. Nah, ini nih bisa kita dapat dengan cara coba-coba, sehingga diperoleh x akarnya ada 2, akar pertama, akar kedua. Akar pertama itu 3x kurang 2 lebih dari 0, pindah ruaskan berarti 3x lebih dari 2, 2 per 3. Akar yang kedua adalah ini nak, maka diperoleh x kurang dari min 4. Bisa? Ya, maka diperoleh himpunan biasanya min 4 atau x lebih dari sama dengan 2 per 3. Susah? Ibu yakin tidak susah kok nak, asalkan kalian paham dari awal, paham nilai mutlak, paham konsep persamaan, maka untuk selanjutnya itu bakalan paham nak. Sehingga ibu harapkan saat pembelajaran matematika jangan ada yang absen atau tidak mengikuti pelajaran satu hari pun, karena matematika itu terstruktur nak. Tidak masuk hari ini, tidak paham pelajaran hari ini, maka untuk selanjutnya bakalan tidak paham, karena dia mengikuti nak, atau saling berhubungan. Bisa ya? Oke. Terima kasih anak-anak ibu atas perhatiannya. Silahkan dipahami. Kalau kurang referensinya atau kurang paham, silahkan dilihat di bukunya, di buku paket. Itu ada beberapa contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jika ada pertanyaan, jangan malu untuk bertanya nak, karena kalau kamu malu bertanya, bakalan kamu gak akan pernah paham. Bisa ya? Kunci pintar matematika itu adalah niat dan berani mencoba. Oke. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan masih ibu tampung, boleh nanya lewat WhatsApp atau boleh bertanya lewat Google Classroom. Sekian dari ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap tersenyum. Oke, selamat pagi.